Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan Bu, kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare bermaksud untuk mewawancarai Ibu seputar konseling siswa di MAN 1 Parepare ini. Terlebih dahulu sebelum kami mewawancarai Ibu, kami ingin lebih tahu tentang biodata Ibu seputar biodata Ibu sendiri itu. Nama saya Siska Ayu. Saya tinggal di Jalan Malaysia. Kemudian saya itu juga alumni YAIM Parepare. Kemudian kebetulan saya itu di YAIM Parepare jurusan bahasa Inggris. Namun setelah masuk di satu kota Parepare, saya dipercayakan untuk menjadi guru bimbingan kasring. Di samping mengajar bahasa Inggris, saya juga sebagai guru bimbingan kasring. Baik, terima kasih Bu. Kemudian kita beralih kepada wawancara yang pertama itu. Sudah berapa lama Ibu menjadi guru bimbingan konseling di MAN 1 Parepare ini? Ibu itu masuk di sini sejak tahun 2017. Sejak itu saya dipercayakan oleh Kepala Madrasah untuk menjadi guru bimbingan kasring. Karena kebetulan di sini juga guru bimbingan kasringnya itu hanya satu. Jadi Ibu itu di samping tadi mengajar bahasa Inggris sebagai guru bimbingan kasring juga. Jadi sejak tahun 2017. Jadi 2 mata kuliah yang ya. Jadi bahasa Inggris sama bimbingan konseling. Jadi kemudian Bu, pada saat Ibu pertama kali menjabat sebagai seorang guru bimbingan konseling, apakah ada rasa grogi yang muncul pada saat mengajar bimbingan konseling itu sendiri? Kalau grogi ya paling saat berhadapan dengan siswa-siswa yang basicnya siswa kan ada yang apa istilahnya orang Parepare pacobi-cobi. Ya, biasa ya itu hal yang alami. Kalau kita merasa grogi ketika siswa itu pacobi-cobi Kemudian biasa kami rasakan. Kemudian Bu, apakah menjadi guru bimbingan konseling ini sebuah cita-cita semenjak kecil yang Ibu impikan begitu? Kalau dikatakan cita-cita, sebenarnya bukan cita-cita untuk menjadi guru bimbingan kasring. Cuma kebetulan Ibu itu suka berbaur dengan siswa. Kita senang ketika mereka itu ada yang curhat atau ada yang berkeluh kesah. Kita senang kalau ada siswa seperti itu. Maka mungkin dari situ Kepala Madrasah melihat Ibu dekat dengan siswa, maka Ibu dipercayakan juga menjadi guru bimbingan kasring. Kemudian Bu, menurut Ibu manfaat bagi siswa dengan adanya bimbingan konseling itu apa Bu manfaatnya sebagai siswa ketika diterapkan bimbingan konseling di sekolah itu atau madrasah ini? Sebenarnya banyak manfaatnya karena kehadiran bimbingan kasring itu di sekolah. Pertama, siswa itu ketika ada masalah pribadinya bisa curhat ke guru bimbingan kasring. Kemudian kami juga terapkan di sini pembimbingan setiap apel pagi. Nah, di apel pagi itu kami terapkan ada namanya bimbingan pribadi, ada namanya bimbingan karir, ada bimbingan sosial. Nah, dari situ kami sampaikan ke siswa bahwa misalnya temanya minggu ini tentang bimbingan karir atau bimbingan pribadi. Nah, di situ kita sampaikan di apel pagi itu, kita sampaikan bahwa setiap siswa itu memang memiliki masalah pribadi.
Nah, tugas kami BKI itu bagaimana supaya siswa itu yang memiliki masalah pribadi bisa curhat ke kami. Nah, dan setidaknya kami memberikan solusi untuk mereka. Karena kebetulan itu BK kan tidak memiliki jam, tidak ada tatap mukanya di kelas. Nah, jadi cara pembimbingan kami itu seperti pemberian pada saat apel pagi. Jadi penerapan bimbingan konseling ini sangat bermanfaat kepada siswa ya. Kemudian selanjutnya Bu, selama Ibu mengampu pembelajaran bimbingan konseling ini di MAN 1 Parepare ini, apa saja kendala yang pernah dialami oleh Ibu dalam mengajarkan bimbingan konseling ini? Kendala itu paling pada saat ketika kita menangani masalah siswa. Misalnya masalah siswa ini sudah mencapai, kami kan di sini memakai poin. Poin itu ketika sudah mencapai 100, berarti siswa itu harus keluar dari MAN 1. Nah, di sini kendala kami itu ketika kita berhadapan dengan orang tuanya, apakah mereka bisa paham bagaimana masalah anaknya ini sehingga dia bisa dikeluarkan. Di situ letak kendala kami ketika kami mau meyakinkan orang tuanya bahwa anak memang tidak bisa lagi kami bimbing. Punya sudah mencapai sekian, jadi anak itu harus kembali ke orang tua atau harus pindah. Kemudian selanjutnya Bu, apakah masalah yang dialami siswa di sekolah ini pernah Ibu ampuh hampir sama atau dalam masalah itu siswa itu berbeda-beda? Setiap masalah anak itu ada yang sama, ada juga yang sama. Dan masalah yang paling sering kami tangani itu adalah siswa yang terlambat, siswa yang bolos, siswa yang tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Dan kebetulan ketika kami ini menelusuri apa sebenarnya yang menyebabkan anak ini seperti ini, ternyata faktor yang pertama itu pertama tidak tinggal sembarangan. Kemudian broken home. Nah, dari permasalahan anak siswa ini didasari dari itu, karena dia tidak kurangnya perhatian dari orang tua. Jadi ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita bahwa kurangnya perhatian orang tua itu sangat berefek untuk anak-anak. Kemudian selanjutnya Bu, bahwa akhir-akhir ini kegiatan dan tugas cukup padat dan membuat siswa itu stres. Jadi menurut Ibu bagaimana cara menghilangkan stres di tengah kesibukan siswa, banyaknya tugas yang menumpuk begitu? Sebenarnya tidak menumpuk kalau mereka bisa menyusun jadwalnya. Misalnya kan mapel itu nggak bersama masuk. Mapel ya setiap hari itu hanya 3 atau sampai 4 mapel. Jadi kalau misalnya ada tugas dari sekolah paginya, malamnya mereka bisa kerjakan, itu nggak menumpuk. Jadi sebenarnya bukan faktor mereka stres itu karena tugas, bukan. Tapi bagaimana dia mengatur waktunya? Mereka tidak bisa mengatur waktu mengerjakan tugas mereka. Gitu. Jadi sebuah tugas tidak sebagai untuk menjadikan orang stres, tapi bagaimana dia bisa mengatur waktunya. Kemudian yang terakhir Bu, bagaimana menurut Ibu atau tips-tips yang bisa membuat orang itu sukses atau kesuksesan dalam siswa itu sendiri? Tipsnya Ibu juga sudah sampaikan ke teman-teman. Tips untuk sukses itu yang kebetulan Ibu terapkan, kerjakan sesuatu atau lakukan sesuatu itu dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Jangan mengerjakan sesuatu ingin dipuji, atau jangan mengerjakan sesuatu yang ingin mendapatkan prestasi. Karena dengan ikhlas dan tanggung jawab, maka prestasi yang akan mengejar kita. Jadi yang bisa pahami dari tips Ibu bahwa lakukan sesuatu dengan ikhlas dan tanggung jawab. Karena dengan tanggung jawab dan ikhlas itu akan
prestasi yang Oh iya mengejar iya iya. prestasi. Terima kasih atas jawabannya Bu, dan juga minta maaf karena minta waktu luangnya di sela kesibukannya. Kami sangat berterima kasih atas kesempatannya Ibu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas ininya. Minta maaf ya karena mengganggu waktu luangnya. Kami dari kampus IAIN Parepare ingin mewawancarai adik seputar konseling dalam di sekolah ini. Dan sebelumnya kalau boleh tahu bisa perkenalkan adik terlebih dahulu. Nama saya Kelas 2 B1. Jadi di sini kami akan mewawancara tentang yang pertama itu dalam selama Anda sekolah di IMAN 1 Parepare ini, bagaimana kenyamanan adik dalam belajar di IMAN 1 ini? Bagaimana Anda nyaman atau tidak dalam belajar di IMAN 1 ini? Bagaimana kenyamanan Anda dalam apakah Nama dinamiknya sama pilihan bahwa di IMAN ini bahwa dalam guru-gurunya itu semuanya dapat menyampaikan sebuah pembelajarannya dengan baik sehingga adik bisa nyaman dalam menerima sebuah pembelajaran begitu yang bisa. Kemudian selanjutnya dalam proses belajar mengajar, apa saja kendala yang dihadapi adik dalam selama belajar di IMAN 1 ini? teman mengajak kita bolos. Jadi kendala yang adik dalam ini adalah pengaruh teman, karena teman itu dapat sangat berpengaruh dalam sebuah karakter kita. Jadi ketika teman kita, jadi kendala yang Anda hadapi selama ini karena berpengaruh kepada temannya. Ya. Kemudian apakah selama dalam proses pembelajaran dalam masuk kelas adik pernah terlambat tidak? Tidak. Kemudian kalau boleh tahu alamat sekarang tinggal di mana sekarang? Jalan Teguh. Jalan Teguh. Di bagian mana itu? Soreang. Kalau boleh tahu orang tuanya masih Ada kita anak ke 6. kemudian apa saja ketika dalam pembelajaran ini pernah mendapat sebuah sanksi atau pelanggaran? Apa saja hukuman yang dikasihkan oleh gurunya di saat ini? Menulis tugas. Apa saja lagi? Setelah mendapatkan sebuah punishment, apa saja solusi atau perubahan yang adik alami ketika gurunya memberikan sebuah punishment atau sebuah pembinaan kepada adik ketika dalam adik itu melanggar sebuah pelanggaran atau tertib di sekolah itu sendiri? Pembelajaran saya. Jadi kan tidak ke depan juga begitu ya. Jadi solusi atau yang dapat adik atasi yaitu dapat menjadikan sebuah pembelajaran supaya kedepannya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, jadi terima kasih atas kesempatannya. Kami sangat banyak berterima kasih dan telah mengambil waktu luangnya. Tetap semangat dalam belajar karena belajar adalah sebuah kewajiban kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.